sesuai dengan tema yang diberikan oleh Maria untuk kita malam hari ini, yaitu berjaga-jagalah dalam doa dengan permohonan yang tak putus-putusnya. Saya punya buku yang terbaru yang fokusnya pada kerahiman dan belas kasih Allah yang menjadi dasar seluruh panggilan kemuridan kita di seri Perjalanan Jiwa terbitan Canisius. Saya mengambil beberapa tema atau beberapa renungan dari sana. Pertanyaan saya mulai dari kata mengapa kita perlu berdoa berlama-lama. Berjaga-jagalah selalu dalam doa yang tiada putus dengan permohonan yang tiada putus. Sebenarnya ungkapan tersebut dari Santo Paulus, tetapi dasarnya adalah sabda Tuhan sendiri. Yesus berkata dalam Matius bab 6 ayat 7, dalam Injil yang juga hari-hari ini dibacakan, lagi pula dalam doamu janganlah bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Lalu Yesus juga di teks Lukas bab 6 sebelum memanggil para 12 murid, Yesus diceritakan pada waktu itu oleh Injil Lukas, pada waktu itu pergilah Yesus ke bukit untuk berdoa. Dan semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Jadi perhatikan di sini, Yesus melarang kita doa bertele-tele. Artinya banyak kata. Jadi kata-katanya itu kemerutuk, banyak omong tanpa henti. Tetapi itu berbeda dengan berlama-lama. Saya merumuskan ketika Yesus itu berdoa dan semalam-malaman, berarti ia berdoa berlama-lama. Maka saya rumuskan di sini, Tuhan tidak mengendaki kita untuk berdoa dengan bertele-tele, banyak kata-kata, tapi kita pun diundang untuk berani berdoa dengan berlama-lama. Jadi ini kata kuncinya ya, tidak berdoa bertele-tele, banyak omong, tetapi semalam-malaman, artinya berlama-lama. Akan saya jelaskan nanti. Bagaimana doa yang berlama-lama itu? Doa berlama-lama yang paling bagus, paling berkenan bagi Tuhan adalah dengan adorasi Ekaristi. Maka orang yang berdevosi seperti kelompok ini, KKI, pasti orang-orang yang juga senang berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Kalau ada orang KKI tapi tidak suka berdoa adorasi, itu aneh. Santa Faustina hobinya, senangnya, sukanya berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Bahkan harus dikatakan pewahyuan Tuhan, pernyataan Tuhan mengenai belas kasih dan devosi kerahiman ilahi yang harus disebarkan oleh Santa Faustina itu berpangkal bertolak dari pengalaman ketika berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Banyak doa-doa Santa Faustina itu di depan sakramen Maha Kudus. Satu Yohanes Paulus II pernah berkata begini, gereja dan dunia sungguh memerlukan kebaktian kepada Ekaristi Maha Kudus. Yesus menantikan kita dalam sakramen kasih-Nya ini. Marilah kita tidak berhemat. Kata tidak berhemat ini saya tulis garis miring. Marilah kita tidak berhemat dengan waktu kita. Marilah kita tidak hitung-hitung dengan waktu kita
untuk menjumpai Tuhan dalam adorasi dan kontemplasi yang penuh iman dan siap memberi silih bagi dosa besar dan kejahatan dunia. Semoga adorasi kita tidak akan pernah berhenti. Paus Fransiskus dengan kata-kata yang sedikit beda tapi intinya sama. Marilah kita memboroskan waktu. Jadi Paus Fransiskus itu ngajak kita memboroskan waktu untuk berada di hadapan Tuhan, di hadapan misteri Yesus Kristus. Sembahlah Dia di sana dalam keheningan. Jadi doa semalam-malaman itu bisa dalam keheningan, tidak banyak omong. Omong boleh, tapi tidak usah berdele-dele. Berdele-dele itu ngomongnya diulang-ulang. Tuhan saya minta sembuh, Tuhan saya minta kaya, Tuhan saya minta rezeki, Tuhan saya minta lancar, Tuhan saya minta sukses, Tuhan saya minta banyak rezeki, Tuhan saya minta sehat, Tuhan saya itu berdele-dele itu. Nah, Dia adalah penyelamat dan saya menyembahnya, Paus Fransiskus. Sekarang saya beri alasan mengapa perlu adorasi Ekaristi. Ini saya menggunakan dari buku Adorasi Ekaristi Quality Time bersama Tuhan, itu seri Perjalanan Jiwa artikel nomor 8, kalau yang tadi nomor 11. Jadi memang ada satu buku sendiri saya persembahkan untuk soal adorasi. Marilah kita melihat pengalaman selama ini. Jadi ini sekarang mau menjawab pertanyaan mengapa kita perlu sering berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Coba Ibu Bapak kalau pas komuni suci, nggak usah romo. Kok nggak usah romo? Nggak usah awam Bapak Ibu, romo-romo saja, pastor-pastor saja. Boleh kita pertanyakan, kapan berdoa kepada Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Sebab ketika Romo itu menerima komuni sendiri sebelum sambut komuni sebelum membagikan kepada umat, apa yang terjadi? Pastornya komuni, selesai dia harus cepat-cepat membagi komuni pada prodiakon. Selesai pada prodiakon, dia harus membagi komuni kepada umat yang kelompok yang dilayani oleh pastor. Prodiakon sama saja. Sesudah membagi komuni, maju untuk mengumpulkan sakramen Maha Kudus, masukkan di mana? Di tabernakel. Kor sama saja. Kor itu biasanya malah habis komuni langsung berdiri lagi. Biasanya dirigennya bilang, terus kita berdiri, nyanyi. Lihat, kapan Anda berdoa pribadi di depan sakramen Maha Kudus, depan Yesus yang hadir dalam Ekaristi? Romonya aja habis membagi komuni selesai, membersihkan piala, doa sesudah komuni, pengumuman, berkat, selesai, pulang, masuk sakristi, ditunggu para bukan misioner. Calon komuni pertama minta tanda tangan atau krisma, habis itu keluar sakristi, tunggu ibu-ibu, tunggu bapak-bapak, atau tunggu tugas yang lain, tunggu misa yang lain. Coba, kapan? Pastor aja juga susah berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Orang selalu tergesa-gesa, pengen cepat selesai. Coba ibu bapak kalau habis komuni, cepat-cepat buka handphone, apalagi misa online, handphonenya bergetar aja langsung ditengok-tengok. Mau bagaimana doa di depan sakramen Maha Kudus? Bukannya yang terjadi itu seperti menerima tamu, tamunya itu Yesus, baru didudukkan di sofa, kita masuk ke dalam karena sibuk sendiri. Yesusnya diam sendirian di ruang tamu. Mana kerasan ya toh? Maka kapan kita itu sungguh-sungguh berdoa kepada Yesus Ekaristi? Heart to heart. Yaitulah dalam quality time. Me time bersama Tuhan. Ini bagus ya, durasi itu me time, quality time bersama Tuhan. Coba kita hitung-hitung waktu kita untuk browsing, untuk baca berita, untuk WA-an, untuk ya macam-macam sosmed ya. Tapi kapan kita hening berlama-lama di depan Tuhan? Maka jawabannya memang kita perlu adorasi. Maka adorasi dapat disebut sebagai quality time bersama Tuhan.
Kita selalu perlu me time, quality time bila ingin dekat dan erat relasi kita dalam persahabatan dan keluarga. Ya kan? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kalau mau dekat dengan anggota keluarga, gimana? Kita harus berjumpa langsung, nggak cukup telepon-teleponan, nggak cukup banyak video call. Yang namanya hadir bersama, ya memegang tangannya, itu sesuatu yang nggak bisa diganti. Quality time terbaik umat Katolik dengan Tuhan kapan? Ya saat perayaan Ekaristi. Hanya saja, Misa Kudus itu dibatasi waktu, karena memang acara resmi. Sedangkan acara me time, quality time kita dengan Tuhan adalah adorasi. Nah, adorasi itu doa lebih-lebih yang saya maksudkan di sini doa bersendiri, bukan doa bersama. Hening di depan sakramen Maha Kudus. Saya tidak tahu di pastoran kompleks gereja Satora apakah ada sakramen Maha Kudus atau maksud saya apel adorasi. Di banyak tempat sudah banyak ada. Ajaran resmi gereja, adorasi itu perpanjangan dan pendalaman Misa Kudus. Jadi adorasi itu memperpanjang, mendalami Misa Kudus. Apa yang kita rayakan dalam Misa Kudus itu kita perpanjang, kita perdalam. Kayak kalau sapi tahu ya mamah biak ya, kalau bahasa Jawanya nggayemi. Itu sapi itu kan kalau pas hening, diam, habis makan itu kan kemudian kan dari perutnya, lambungnya dikeluarkan lagi apanya rumput-rumputnya, kemudian dia mulutnya itu memamah biak, ya pelan-pelan gitu, ngayemin. Adorasi itu saat kita ngayemin, saat kita menikmati kehadiran Tuhan dalam Ekaristi. Karena de facto kalau habis komuni kita cepat-cepat, serba cepat pulang, cepat main handphone, cepat ngobrol, pokoknya nggak nganulah, nggak berkualitas pertemuan kita dengan Tuhan. Kita butuh benar-benar adorasi. Dan dalam Ecclesia de Eucharistia artikel 25 dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II mengutip Santo Alfonsus Liguori, dia mengatakan bahwa adorasi itu devosi yang paling berkenan di hati Allah. Adorasi itu devosi yang paling berkenan di hati Allah. Saya itu suka dengan menggunakan istilah berjemur. Ya. Coba perhatikan ini monstrans, itu kayak gini ya. Ini kan sebenarnya simbol dari pancaran sinar. Ya, kalau kita gambar apa-apa itu kan, kalau bercahaya kita beri apa? Kita beri ini gambar ini, garis-garis gini. Nah, mengapa? Karena terang atau cahaya yang keluar ini memancar dari sakramen Maha Kudus. Siapa? Tuhan Yesus sendiri dalam rupa roti. Karena Yesus kan mengatakan dalam Injil Yohanes bab 8 itu, akulah terang dunia. Berarti orang yang berjalan bersama Yesus tidak akan mengalami jalan buntu atau mengalami tersandung-sandung. Bersama Tuhan kita diterangi. Jadi monstrans perlu disadari ya, bentuk monstrans itu memang sengaja menggambarkan bagaimana Yesus sang terang dunia memancarkan cahayanya. Lalu kita seperti halnya di bawah sinar matahari, kita itu berjemur. Saya sering mengatakan, kalau mau adorasi itu, saya sedang mau berjemur. Berjemur apa? Kita kalau menjemur pakaian, menjemur kasur, itu kan apa namanya? Bukan hanya sekedar untuk supaya kering, tapi supaya kuman-kuman penyakitnya itu hilang. Kuman-kuman penyakitnya itu mati oleh terang cahaya matahari. Maka Ibu Bapak bayangkan, saudara-saudari bayangkan, secara iman, dalam pengertian iman, kalau kita meletakkan diri di depan sakramen Maha Kudus, depan tabernakel atau depan monstrans yang ada sakramennya itu, pentahtaan itu, kita membiarkan diri
mendapat terang cahaya Kristus, sang matahari sejati, maka dosa-dosa kita, kuman-kuman dosa kita dimatikan. Jadi waktu adorasi itu juga ada pengampunan dosa yang kita terima. Jadi tolong dipahami betul ya bahwa monstrans itu memang menyimbolkan Tuhan yang bertahta sebagai matahari sedang mau menyinari kita dengan terang yang hangat yang membuat kuman-kuman dosa itu kita bisa dimatikan, kuman-kuman dosanya. Pas berjemur itu bebas, mau doa apa, mau bahkan Paus Fransiskus mengatakan ketika dia adorasi itu dia tertidur. Lucu ya, Paus sering tertidur. Seperti saya juga kalau adorasi sering tertidur. Tapi itulah, yang penting kita itu kena terang Kristus. Itu. Nah, selanjutnya 1 Yohanes pasal kedua berkata, kedekatan dengan Kristus dalam Ekaristi melalui keheningan dan kontemplasi tidak menjauhkan kita dari pergaulan dengan orang-orang zaman ini. Sebaliknya justru membuat kita terbuka pada suka dan duka kehidupan dan memperluas hati kita ke seluruh dunia. Melalui adorasi entah bagaimana orang-orang Kristiani justru dapat menyumbangkan transformasi dunia secara mendasar dan bagi pewartaan Injil. Setiap orang yang berdoa kepada Kristus yang hadir dalam Ekaristi akan menarik dunia ke dalam dirinya dan sekaligus mengangkatnya kepada Allah. Ya. Kalau memang di Satora belum ada kapel adorasi, Anda kalau datang misa sebaiknya usahakan lebih awal sehingga bisa berdoa di depan sakramen Maha Kudus. Lalu kalau kita habis misa, usahakan kita masih tinggal beberapa menit. Itu sekurang-kurangnya adorasinya begitu ya. Doa di depan sakramen Maha Kudus. Syukur ambil waktu sendiri. Nah, apa yang didoakan dalam adorasi? Yang penting hadir di depan sakramen Maha Kudus. Baik sakramen Maha Kudus yang ada di tabernakel atau yang ditahtakan. Hadir itu yang terpenting. Tentang apa yang didoakan sekunder. Bila bersama, ambil buku adorasi tentu saja. Seperti yang kami buat di terbitkan Kanisius itu ya ibadat adorasi Ekaristi. Nah, yang mau saya ajarkan itu kalau doanya itu doa adorasi pribadi. Prinsip pokoknya sama, yang terpenting hadir. Lakukan sembah sujud pada awal dan akhir. Dapat berdoa rosario, dapat berdoa koronta. Jadi saya sarankan kalau pas ada waktu, usahakan misalnya kalau mungkin doa korontanya di depan sakramen Maha Kudus itu lengkap sekali, bagus sekali. Itu doa paling agung itu. Dapat berdoa juga aneka macam devosi yang lain, litani, doa lain dan seterusnya. Tapi harus saya katakan ya, yang namanya rosario itu bukan doa kepada Maria saja, tapi berdoa bersama Maria kepada Tuhan. Tetap sasaran doanya tetap Tuhan Yesus. Berdoa koronta juga kepada Tuhan Yesus. Dapat merenungkan sabda Tuhan dalam meditasi di depan sakramen Maha Kudus boleh. Adorasi atau doa itu selama 60 menit atau 1 jam. Saya beberapa kali hadir di kapel-kapel adorasi, pernah bersama karena saya datang di suatu kapel adorasi, mendekati jam 3, saya melihat ada kelompok orang begitu cukup banyak, lalu mulai doa koronta di depan sakramen Maha Kudus. Itu juga sangat ideal. Yang nggak boleh itu ngobrol, diskusi di depan sakramen Maha Kudus.
Entah itu ngobrolnya itu langsung karena dengan teman sampingnya, atau ngobrol dengan sosmed atau ngobrol dengan WA, itu yang nggak boleh. Jadi harus diletakkan handphonenya. Kalau nggak boleh nggak Rom, sambil mendengarkan musik, ya boleh aja musik rohani. Lebih baik fokusnya tetap kepada Tuhan. Nah, pengalaman pribadi saya, bagaimana bisa bertahan berdoa adorasi setiap hari. Saya ternyata punya pengalaman, saya itu kalau adorasi 1 jam tiap hari itu sambil berdoa rosario. Saya biasanya adorasi itu jam 8 malam begini sampai jam 9. Di seminari tinggi ada kapel adorasi. Biasanya beberapa frater ikut. Dengan doa rosario, ini praktis kalau tidak ngantuk ya itu setengah jam bisa selesai. Dinikmati ya doanya. Plus wujud-wujud yang lain. Meskipun saya jujur ya, kalau adorasi saya itu banyak terkantuk, banyak tertidur saya itu. Karena memang seharian tidak tidur, maka pas malam hari itu memang tinggal capeknya. Tapi memang karena merasa aman, nyaman di depan Tuhan. Yang nggak boleh itu apa? Sengaja tidur. Sengaja tidur itu nggak boleh. Tidur di kapel adorasi, tidur ya di tempat tidur, di bed, ya tempat tidur. Tertidur lain, tertidur itu tidak sengaja, ya kan? Tidur gini ngantuk gini, deklak-dekluk gitu ya. Lalu saya pribadi biasanya seperti juga kelompok devosi KI banyak berdoa untuk jiwa-jiwa. Saya pertama selalu silih untuk dosa-dosa pribadi hari ini. 2, silih bagi jiwa-jiwa di api penyucian. Dan 3, silih bagi jiwa-jiwa yang hari ini dipanggil Tuhan yang tidak siap. Saya sering bahkan hampir selalu menyertakan doa kepada doa untuk anak-anak bayi-bayi yang digugurkan. Di seluruh dunia itu kan banyak sekali. Nah, ini adorasi harian saya persembahkan sebagai silih untuk mereka. Jiwa-jiwa di api penyucian, tadi kita sebut jiwa-jiwa yang saya hari ini saya doakan yang tidak siap. Banyak atau kasus-kasus kecelakaan, dibunuh, atau meninggal mendadak, mungkin jantung ya. Mungkin dia nggak sempat berpikir mau meninggal 5 menit lagi gitu ya. Macam itu. Nah, kita hanya bisa mengandalkan kerahiman Allah, belas kasih Allah. Nah, ini dasar mengapa doa Korunka, kerahiman ilahi itu sangat dekat dengan doa adorasi Ekaristi. Kalau memang di gereja belum ada kapel, ya minta pastor membuat kapel. Kalau enggak, sekurang-kurangnya berdoa di dalam gedung gereja, kan ada tabernakel. Sukalah berdoa di sana. Doa Korunka, doa rosario, itu sangat baik. Nah, inilah arti dari tema kita, berdoa, berjaga-jagalah dalam doa dengan permohonan yang tiada putusnya. Permohonan jangan hanya dipikirkan ya kebutuhanku pribadi ya. Aku sehat, aku berhasil dalam studi, berhasil dalam usaha, supaya rumah itu terjual, supaya dapat atau sebaliknya cari kontrakan yang pas. Ya itu perlu dan baik didoakan. Mau doakan itu terus, capek dong. Tuhan minta rumah, Tuhan minta sembuh, Tuhan minta gitu tiap hari. Saya pernah mengalami pengalaman doa adorasi ya. Saya doanya begitu, hari pertama saya begitu, hari kedua saya doanya juga sama, hari ketiga menyetop saya. Parto, stop. Aku sudah hafal dengan doamu. Saya bingung, Tuhan kok bilang aku sudah hafal. Nah iyalah, orang
jenius itu kan orang jenius itu kan mendengar sekali aja tahu, apalagi Tuhan. Tuhan bertanya, aku dengan orang jenius hebat mana? Ya hebat engkau lah Tuhan. Katanya orang jenius itu sekali mendengar langsung tahu. Makanya kalau kita berdele-dele itu tidak diperkenankan, tidak baik, karena Tuhan itu bukan hanya sekali mendengar tahu, bahkan apa yang belum kita doakan Tuhan sudah tahu. Bahkan apa yang kita perlukan, yang jauh kita perlukan, Tuhan lebih tahu daripada kita. Maka saya pribadi juga jarang sih berdoa untuk pribadi. Karena ya pasrah aja, Tuhan kuserahkan hari ini kepadamu. Tuhan kasihanilah kami. Udah cukup cuma gitu. Udah lalu kuserahkan jiwa-jiwa yang di api penyucian, jiwa-jiwa yang hari ini kau panggil kepadamu, bayi-bayi yang digugurkan, kuserahkan kepadamu. Semoga boleh doaku ini menjadi silih bagi mereka. Berilah mereka kerahiman agar boleh segera menikmati kedamaian abadi di surga. Itu aja. Saya kira itu di Kosambi ada ruang adorasi, tapi karena pandemi masih ditutup ya. Saya pernah ceramah di Kosambi mungkin soal tema ini juga ya. Baik, sekarang saya rasa selesai untuk renungan saya. Ya. Sudah habis kurang lebih setengah jam. Apakah ada pertanyaan yang dirasa perlu? Ya, terima kasih Romo telah memberikan kita pengajaran. Ini saya mau tanya ke Bapak Ibu, kira-kira ada nggak yang mau bertanya? Karena di chat saya lihat ya, nggak ada yang tulis. Boleh juga bertanya langsung dengan membuka mic-nya dan kameranya. Dipersilakan kepada Bapak Ibu yang mau bertanya. Jangan malu-malu, mumpung Romo pengajar ada di sini, supaya kita bisa mendapat berkat dari Romo. Silakan. Mungkin Paulina Seko yang sering sekali bertanya, dipersilakan Ibu. Selamat malam Romo, saya mau bertanya. Ya, Bu, monggo. Dalam situasi corona ini sudah beberapa tahun, terpaksa jalan keluar yang kami tempuh itu melakukan adorasi rutin lewat live streaming Romo. Jadi mengikuti gereja atau kapel-kapel mana. Bagaimana pikiran menurut pendapat Romo kalau kita ikut live streaming, apakah sedikit ada kekurangan sakral atau kita berlutut saja di rumah mengikuti suasana adorasi? Bagaimana menurut Romo? Baik. Jadi untuk adorasi live streaming itu sangat baik dan diizinkan. Seperti halnya misa live streaming atau misa online itu juga diizinkan. Tetapi sifatnya memang tidak ideal. Bagaimanapun juga seperti halnya misa kudus yang baik itu apa? Misa kudus yang baik itu adalah langsung ada di gereja, di gedung gereja. Langsung ketemu dalam altar, di depan altar, dan terutama menerima komuni suci. Karena kalau online kan tidak menerima komuni suci langsung. Jadi yang namanya misa online, adorasi online itu bersifat darurat. Bisa sangat membantu, tetapi bukan yang harus kita satu-satunya, bukan. Tapi justru usahakan kalau nanti sudah dibuka lagi kapel adorasinya, atau bisa ke gereja, itu yang paling diminta oleh gereja yang disebut adorasi itu langsung. Tapi meski begitu memang di rumah boleh saja kalau memang sedang darurat, COVID masih menakutkan, Anda juga mungkin punya komorbid atau masih masih takut-takut atau apa, ya sudah, enggak apa-apa Bu. Itu ya Bu ya jawabannya ya.
Jadi boleh, tetapi itu bukan yang ideal. Kalau nanti bisa adorasi langsung, usahakan itu yang pertama. Seperti misa, sama cara pertimbangannya. Oke, gitu ya. Iya, Romo. Kebetulan ada juga gereja-gereja yang proki-prokinnya tidak ada program untuk adorasi, Romo. Jadi kalau Ya, kita adorasi pribadi pun gereja pakai. ada kayaknya tutup, Romo, di daerah. Ya, nggak apa-apa. Makanya selama ini. Nanti kalau sudah mulai buka, usahakan langsung datang ke kapelnya. Ya. Sementara boleh kalau sedang pandemi macam ini. Terima kasih, Romo, Sama-sama, penjelasannya. iya Bu. Ya, ini Romo, izinkan saya membaca, ada pertanyaan di chat. Ini dari Bapak Antoni Yahya. Bila sewaktu adorasi kita mendengar suara di dalam hati seperti yang Romo alami, yang tadi Romo ceritakan, bagaimana kita bisa mengetahui apakah suara itu benar berasal dari Tuhan atau dari imajinasi atau alam bawah sadar kita? Monggo, Romo. Baik, tentu saja tidak ada jaminan bahwa itu dari Tuhan langsung, tetapi sebenarnya itu pasti dari Tuhan kalau kita lihat buahnya itu baik. Prinsip kayak penegasan roh atau discernment atau diskretio itu adalah untuk menemukan kehendak Tuhan itu dilihat dari buah-buahnya. Kalau kita dari suara-suara dalam hati itu membawa kita semakin mencintai Tuhan, semakin mencintai sesama, suka mengampuni orang lain, membawa damai, mau berkorban, dan seterusnya yang sifatnya benar-benar sesuai dengan perintah Tuhan, itu saya yakin dari Tuhan. Tapi kalau suara dalam hati itu lebih egoistik, nggak usah bantu orang lain, nggak usah ngampuni dalam hatiku kok. Ketika melihat wajah orang yang aku benci itu, kok dalam hatiku muncul kata-kata nggak usah diampuni. Nah itu pasti bukan dari Tuhan. Jadi untuk mengetahui dari kehendak Tuhan atau dari Tuhan itu lihat arahnya ke egoistik atau ke kemuliaan Tuhan. Arahnya untuk kebaikan atau malah untuk kepentingan pribadi. Itu caranya ngecek. Itu ya. Cukup. Ya, semoga menjawab ya Bapak Antoni. Ini dari Ibu Julia Ningsi. Kalau kita mendoakan orang sakit, kan tiap hari doanya sama diulang-ulang. Bagaimana pula ini, Romo? Ya silakan, enggak apa-apa, tidak dilarang. Yang tidak itu bertele-tele. Bertele-tele itu kayak enggak yakin kalau Tuhan mendengar itu loh. Kalau doa rosario itu kan Salam Maria juga diulang-ulang tuh. Salam Maria penuh rahmat Tuhan serta Salam Maria. Kayak tadi juga ya. Dalam demi sengsara Yesus yang pedih, kita kan ngulang-ulang terus. Sama toh? Nggak apa-apa ngulang-ulang itu. Yang nggak baik itu berdele-dele, yaitu menyampaikan permohonan diulang-ulang terus. Begitu. Jadi itu akhirnya akhirnya yang lebih saya bayangkan itu lebih banyak akhirnya hening di depan sakramen Maha Kudus. Doa hening di depan salib Tuhan misalnya. Kalau nggak ada sakramen Maha Kudus, ada salib, doalah di depan salib Tuhan. Boleh kalau punya patung Maria, patung Hati Kudus Yesus di rumah, juga doa di situ nyalain lilin ya. Karena Yesus juga berkata, jika ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Itu ya. Ya, terima kasih Romo. Saya cuma mau nanya, kalau tadi kan Romo bilang, kalau kita memohon dalam suatu doa itu, sekali kita memohon aja kan Tuhan itu sudah tahu kebutuhan kita apa, nggak usah besoknya doa yang sama lagi,
doa lagi buat orang yang sama lagi begitu, gimana tuh Romo? Itu sebenarnya lebih pada aspek perkembangan dan kematangan hidup rohani seseorang. Saya amati kalau orang masih pemula, masih katakanlah belum mendalam hidup doanya, dia akan mengulang-ulang terus permohonan itu. Salah enggak Romo? Enggak salah. Tuhan akan maklum dengan orang macam itu. Tapi kalau hidupnya sudah dekat dengan Tuhan, kalau ibu itu dekat dengan bapak, dekat dengan seseorang, apakah tiap hari harus ngomong yang sama sebanyak-banyaknya? Bahkan di kode aja orang udah tahu maksudnya. Iya kan? Jadi soal itu kaitannya lebih pada kedekatan pribadi dengan Tuhan. Nah, untuk pemula-pemula, pendoa-pendoa yang masih belajar berdoa itu akan cenderung banyak kata. Tuhan, gimana Tuhan? Saya kira Tuhan menerima karena maklum. Tapi kalau orang sudah dekat, itu kadang-kadang cuma di kode aja sudah tahu maksudnya. Minum kopi, minum teh, mau makan atau apa. Jadi ini soal relasi, Pak, poinnya itu. Dan saya amati itu soal perkembangan kemajuan hidup rohani. Mungkin saya nggak tahu ya, Ibu Bapak tarafnya yang mana, tetapi memang hidup yang kalau di dalam tradisi spiritualitas Kristiani seperti dipraktekkan oleh para petapa, ajaran para bapak-bapak padang gurun, itu begitu. Semakin dekat dengan Tuhan, makin hening orang itu. Banyak omong itu karena pada awal biasanya. Kayak belum yakin gitu ya. Jadi akhirnya omong itu untuk keyakinan diri sendiri, karena Tuhan kan sudah jelas tahu dia. Itu ya Bu ya. Ya, jadi sebetulnya kalau kita sudah sekali minta kepada Tuhan untuk kesembuhan seseorang gitu, sebetulnya kita besoknya lagi nggak usah doa itu lagi. Sebetulnya boleh, tapi nggak usah terlalu lama. Tuhan sembuhkanlah dia, cukup lalu hening, mungkin minta doa Bunda Maria gitu. Maksudnya begitu loh Bu. Bukan lalu hanya sekali lalu nggak pernah mendoakan lagi, enggak. Boleh. Tapi nggak usah Tuhan sembuhkanlah dia, Tuhan sembuhkanlah dia, Tuhan sembuhkanlah dia. Itu bertele-tele itu. Tapi misalnya kalau ganti hari ya ucapkan lagi. Tapi cukup singkat aja lalu dihayati dalam keheningan. Tuhan, ini untuk kesembuhan saudara saya baktikan bersama Bunda Maria dengan rosario, 1 rosario. Sudah nggak usah tiap kali nyebut lagi. Pada awal saja cukup. Tapi kalau itu tidak membuat ibu atau saudara-saudara itu tenang, ya udah disebut terus saja, nggak apa-apa, nggak dosa kok. Hanya lalu berarti memang tingkat rohaninya itu ya nggak apa-apa lah. Saya mau mengatakan belum maju ya nggak enak. Tapi ya kalau mau maju, bapak-bapak padang gurun itu mengatakan tingkat rohani kalau maju memang makin nggak banyak omong, gitu loh. Bukan berarti tidak mendoakan, sekali aja mengucapkan. Saya itu mendoakan juga nggak berdele-dele, sekali ucapan. Pas Ekaristi itu pada awal itu sudah cukup, itu sudah berlaku untuk semua. Oke, terima kasih banyak penjelasan. Ya Bu, sama-sama. Ya ini Bu Julia, ini sebenarnya seperti hidup kita juga. Pada waktu muda kita masih pacaran, itu berjumpa, begitu kita berpisah, I love you-nya itu satu hari entah bisa berapa kali. Tapi setelah kita nikah entah 10-20 tahun, syukurlah kalau ulang tahun baru kita masih bilang I love you-nya itu. Jadi ya kira-kira itu memang relasi lah tuh ya. Awalnya wah kita nggak yakin, wah besok lagi, wah saya cinta kamu, lusa lagi saya cinta kamu, tapi lama-lama sudah nikah 10-20 tahun, aduh dengarnya sebal. Udah hambar. Ya, ini just joking ya. Atau kalau saya artikan mungkin gini ya Romo, mendoakan setiap hari wujud doa itu nggak apa-apa. Tapi dalam arti jangan gini, Tuhan tolong sembuhkan dia Tuhan, kasihan dia Tuhan, anaknya masih kecil-kecil,
oh dia Tuhan, ini itu sampai panjang sekali. Itu kan yang bertele-tele. Iya, Maria. Nah, cukup wujud doanya saja, Tuhan sembuhkan teman saya si A. Sudah. Tapi Tuhan tahu apa yang terjadi keseluruhan daripada kehidupan dia kan gitu. Sehingga Tuhan tahu yang terbaik. Saya rasa mungkin itu maksudnya ya Romo, tidak bertele-tele tetapi wujud doa boleh. Setiap hari boleh gitu. Boleh. Begitu kayaknya. Boleh, Maria, boleh ditambah tadi seperti saya katakan ya. Misalnya apa? Kalau misalnya misa kudus kan sama toh, wujud untuk mendoakan siapa. Kan sekali diucapkan oleh Romo, tapi itu berlaku untuk seluruh misa. Iya. Atau tadi rosario, saya mau berdoa untuk Maria dan KKI, Pak Gunawan, untuk satu rosario ini untuk mereka semua. Udah, lalu saya fokus rosarionya gitu. Ya. Gitu loh, itu boleh. Ya, paham Romo. Ya, jelas ini. Ya, siapa lagi ya? Kita masih punya waktu. Mungkin Ibu Silva juga suka sering bertanya. Silakan Bu Silva. Buka mic-nya. Mic-nya belum dibuka, Bu. Udah jelas Pak Gunawan. Karena kebetulan kemarin saya baru baca itu yang Roma 12, Matius, itu yang tentang doa itu. Jadi pas banget hari ini penjelasan dari Romo. Iya, iya. Adorasi adalah perpanjangan. Meneguhkan. Terima kasih banyak, Romo. Ya. Mungkin Ibu Sri mau tanya, Sri dari Bali. Ada masuk nggak ya Bu Sri ya? Ibu Sri dari Bali. Nggak masuk ya. Ibu Tati juga, Bu Tati. MKK. Yang kalah, tanya Bu, buka mic-nya. Mic-nya belum buka, Bu. Belum terbuka. Selamat malam Romo, selamat malam. Ya. Saya ingin bertanya Romo, kalau saya sendiri kadang-kadang kan kalau baca kitab suci nih setiap hari, tapi kadang-kadang untuk mendalami itu rada susah Romo untuk cepat mengerti begitu. Jadi ayat demi ayat, bacaan harian Romo, tetap saya tiap hari saya baca Romo. Jadi intinya mohon petunjuknya dari Romo supaya cepat apa tuh Rama? Istilahnya cepat masuk di ini, tetap saya baca tetap gitu Romo. Dan kalau untuk doa yang pukul 3 sore tetap saya jalani setiap sore doa kerahiman itu, dan dilanjutkan dengan doa rosario gitu Romo, kecuali kalau pas kadang-kadang pas waktu kapan sinyal HP-nya lagi kurang bagus, pray dulu lah. Jadi saya minta petunjuk Romo bagaimana untuk apa sih supaya cepat untuk membaca Alkitab itu cepat, apa sih namanya, nyantel istilah Jawa Romo di sini kadang-kadang seperti itu Romo. Doa tetap saya setiap doa kerahiman, terus doa angelus tetap gitu. Cuman itu satu yang saya katakan tadi, kalau membaca Alkitab itu lama nangkepnya di sini, tapi tetap saya ulangi lagi gitu Romo. Terima kasih. Matur nuwun Sugeng Dalu Romo. Dalu ya Bu, untuk membaca kitab suci itu nggak usah punya niatan membaca seperti ahli kitab suci yang paham bahasa aslinya. Tetap baca, cuman ya nggak seperti non saya sebenarnya bukan kayak Romo kan memang ahlinya ya teman, kayak kita sebagai umat kan kepengen mendalami gitu loh Romo. Nah kebetulan saya kan suka ikut ini Romo, sebulan sekali Alexio Divina dipimpin oleh Romo MKK. Sebelum doa Lexio Divina didahului doa rosario dulu. Kebetulan besok pas pertemuan Romo via Zoom juga.
Jadi intinya ya Bu ya, membaca kitab Iya. suci itu nggak apa-apa, nggak paham. Iya, Romo. Nggak Iya. apa-apa lupa. Karena apa? Seperti Faktor U ya, Romo. Santo Yohanes 23 itu berkata, semakin banyak membaca, Anda akan Iya, semakin Mo. banyak lupa. Iya. Dan ya harus diakui bahwa poin yang paling penting itu bacalah apa yang mengesan, itu yang diingat-ingat. Jadi nggak usah Iya. kata-kata itu diingat-ingat. Iya, Dan Romo. juga nggak usah Bu, nggak usah seperti para ahli itu, ini konteksnya apa, diperbandingkan dengan, itu urusan para Iya, ahli. Romo. Saya membaca sabda apa, berdoalah, masuklah kamar pintumu dan kuncilah. Oh, berarti kunci itu berarti nganu ya, orang lain nggak usah tahu ya. Oh, berarti doa itu memang yang penting ketemu Tuhan, bukan Iya. tunjuk-tunjukin. Kalau Macam itu loh. Iya, Romo. Sendiri Jadi aja. kalau iya, betul. Jadi kalau doa tetap saya di kamar dan di situ sudah disediakan yang apa tadi Romo ngendiko itu lilin dan salib patung Bunda Maria selalu ada di kamar, baik mau tidur ataupun bangun tidur gitu Romo. Sebelum mengerjakan aktivitas sebagai ibu rumah tangga, ucapan syukur dulu pada Tuhan pagi. Kebetulan saya tuh kalau pukul 3 pagi tuh Romo sudah bangun. Sebelum lanjut aktivitas, saya tetap ucapan syukur, doa rosario dulu, baru aktivitas ke dapur. Maklum saya sebagai ibu rumah tangga Romo untuk melayani keluarga gitu Romo. Saya Bu, pun lajengaken diteruskan saja itu. Injih. Ya. Matur sembah nuwun Romo. Kami Bu, monggo singgalu. Nggih. Terima kasih. Ya. Ini Romo, ada lagi ini saya lihat di chat ini. Dari siapa nih ya? Dari Ibu Hilda. Pastor Hamilton mengatakan, saya telah mendoakan doa ini setiap malam selama puluhan tahun. Saya mengundang Anda untuk mulai mendoakannya juga. Sangat mudah sekali, nanti Anda akan melihat betapa banyak ibu dan bayi yang telah Anda selamatkan dengan doa Anda. Yesus, doanya begini kira-kira ya. Yesus, Maria dan Yosef, aku sangat mencintaimu. Aku mohon selamatkanlah kehidupan bayi yang belum dilahirkan yang telah aku adopsi secara spiritual yang sedang berada dalam bahaya aborsi. Doa dari Uskup Agung Fulton Jisin. Kebetulan saya juga mendoakan ini. Senang sekali mendengarkan Romo juga mendoakan. Oh, ini kira-kira sharingnya lah ini ya, Romo, bukan pertanyaan. Ya, lanjutkan saja itu, baik itu. Ya, Ibu Hilda. Nah, siapa lagi yang mau tanya? Ibu Ati. Buka mic-nya, Bu. Pak Gun. Belum Ayo, siap pertanyaan. Oh, sudah jelas ya? Oke, mumpung masih ada waktu ya silakan. Siapa lagi? Jangan segan-segan. Soalnya Romo ini susah diundang loh. Nah, guru besar. Siapa lagi yang mau bertanya? Mumpung apa saja boleh ditanya sama Romo, silakan. Tapi sebaiknya yang berhubungan dengan temanya tadi ya. Temanya sangat bagus hari ini. Masih ada? Apa ya? Wah, ini pintar-pintar semua Romo. Atau memang penjelasan Romo itu memang sangat jelas. Iya. Jadi, Romo. nah silakan Ibu Ning. Kalau apa namanya pas kemarin itu kan ada novena Roh Kudus 9 kali. Nah setiap pagi saya kan mengikuti misa harian itu ada permohonan dari umat begitu. Terus dari hari pertama sampai ke-9 diulang-ulang terus itu bagaimana Romo? Belum paham pertanyaan, doa permohonan apa itu? Doa permohonannya ya bisa mendapat beasiswa untuk sekolah di. Maksudnya yang belum saya pahami itu didoakan dalam rangka apa? Diwujudkan misa atau apa? Misa Romo, misa.
Jadi di misa itu misa novena Roh Kudus kan ada toh Romo kemarin 9 hari. Ya, oke. Nah, itu Terus? ada umat yang minta didoakan itu. Ada ujubnya maksudnya, minta ujub. Oh, maksudnya pas doa novena Roh Kudus itu punya wujud doa pribadi gitu. Ya, tapi dibacakan di misa. Intensi doa lah kira-kira maksudnya. Intensi doa. Boleh Bu, enggak apa-apa. Boleh. Diulang-ulang terus mau jadi dari hari pertama sampai ke 9. Ya enggak apa-apa kalau memang maunya begitu. Romonya juga mau mendoakan ya, selesai. Tapi yang umatnya itu kadang bosan kok itu saja. Ya. Terus ini mau kalau ada orang yang sudah berpulang Tomo, itu didoakan ya misa harian itu dari hari pertama sampai 40 hari Romo. Bisa ya Romo? Bisa. Okay. Pokoknya doa apa aja baik itu boleh. Memang yang tadi mendoakan itu kan baik toh Bu. Bahkan sudah 1000 hari aja mendoakan itu nggak apa-apa kok. Artinya tidak dilarang mendoakan itu. Hanya tentu saja harus dilihat juga kelasiman orang. Jadi misalnya Ibu misalnya mendoakan saudara hari ke-60-nya. Lain kali ke 75-nya itu kan nggak lazim. Ya nggak apa-apa, tapi ya nggak lazim gitu loh. Lucu aja gitu loh. Kalau 1 sampai 40 hari boleh nggak Romo? Boleh saja. Gitu. Memang tidak dilarang. Maksud saya berturut-turut itu loh Romo permohonannya. Ya nggak apa-apa ya, tambah baik. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Orang lain yang terganggu itu ya memang bisa terganggu tiap kali. Tapi ya nggak usah terganggu lah. Kita maklum saja. Seperti saya dulu pernah ya doa adorasi pas di Banjarmasin, saya ingat ada di kapel adorasi saya masuk itu, wah saya agak terganggu karena samping saya itu seorang bapak doanya, wah sendirian, wopo ya badan itu dia ganggu atau tertidur sambil ngorok, waduh itu juga mengganggu gitu loh. Tapi boleh nggak sih Romo? Boleh. Mengganggu. jadi malah saya katakan kelasiman dulu, kelasiman apa sesuatu yang masuk akal aja lah begitu. Gitu. Jadi saya itu gimana ya, intinya mau mengajarkan jangan takut, jangan kayak maaf ya di agama lain itu kan ini boleh enggak, ini boleh dilarang masuk surga, kalau masuk neraka enggak. Kita itu orang-orang yang sudah ditebus. Yang perlu diperhatikan itu cuma aspek sosial. Mungkin nggak nyaman dengan orang lain yang tiap kali mendengar saya begitu-begitu. Tapi itu sesuatu yang bisa dibicarakan bersama. Lebih baik dalam hati saja kalau tidak lazim. Selama 40 hari. Yang diwujudkan cuma hari ke-7 dan hari ke-40 saja. Yang hari ke-8 sampai ke-39 doakan pribadi aja. Misalnya. Tuh kami mau kasih stipendium Romo kok. Hari ke-39. Kita berdoa untuk ibu ini yang pada hari ini hari ke-39. Kita belum pernah sih mendengarkan itu. Rada aneh kanggoku. Yang ora apa-apa. Jane ora perlu gitu. Ya umat iki macam-macam. Malam Romo sama Pak Gun, maaf ini saya baru ingat Romo, mau tanya, kemarin ada novena Roh Kudus. Nah, kita kan mengikuti di gereja. Sudah selesai, saya meneruskan di rumah secara pribadi, boleh nggak Romo? Boleh. Saya Bu, baik. Oke, matur nuwun Romo. Sami-sami ya. Ya, mungkin Romo, satu pertanyaan lagi ya. Satu lagi Romo. Oke. Kembali ke adorasi Romo. Kalau kita adorasi di rumah sendiri tanpa ada
Monsta itu berarti bukan adorasi ya, Romo? Adorasi tapi dalam hati gitu aja, kayak misa dalam hati itu kan saya katakan sama dengan pertimbangannya sama dengan misa online, misa live streaming. Tidak ideal, tapi tidak dilarang itu loh, Bu. Terima kasih, Romo. Monggo, nggih. Mungkin dari Medan juga bertanya Pak Ian Lukman Raja. Ada satu di kolom chat ini Pak Gun. Oh, ada ya? Iya, ini Romo. Ini bacakan Maria. Ini nggak ada hubungannya dengan renungan. Tetapi apakah di semua altar gereja ada relikwinya? Oh. Lalu jadi yang kedua, oh ya, oke Romo, ya. Jadi untuk relikwi itu memang paling ideal altar itu ada relikwi. Mengingat sekarang relikwi tidak mudah didapat, maka yang paling penting altar itu dibuat dengan baik, pantas, layak, kokoh, kuat, dan diberkati Bapak Uskup. Itu aja yang paling penting. Kalau ada ideal bagus, kalau enggak ya enggak apa-apa. Tapi kalau ada bagus gitu. Jadi bukan sebuah kewajiban mutlak enggak. Oke. Romo. Ya. Selanjutnya Romo, apakah kalau novena intensi doanya harus sama atau boleh ganti-ganti? Oh, saya belum pernah ganti-ganti atau tapi secara teoritis sebenarnya tema ganti sebenarnya satu novena itu biasanya intensinya sama, didoakan 9 kali gitu ya biasanya. Tapi boleh nggak ganti-ganti? Ya nggak apa-apa. Nanti biar Tuhan memilih mana yang mau dikabulkan. Oke, makasih Romo. Ya, sama-sama. Jadi doa itu bebas ya Romo? Sebenarnya iya. Karena kan bahkan ketemu Tuhan terus diem aja juga nggak apa-apa kok. Iya, karena kan doanya minta apa juga belum tentu dikabulkan kan? Tergantung Tuhan mau memberi seperti apa. Ya. Diem nggak memohon, tapi juga Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Pengalaman saya nggak banyak mohon, tapi diberi banyak. Bahkan yang tidak saya mohon. Karena Tuhan tahu apa yang kita Tuhan butuhkan tahu. lebih baik. Ya, Tuhan tahu. Karena kita ngomong pun kalau Tuhan nggak berkenan, ya nggak dikabulkan walaupun ngomong banyak. Saya memang nggak sempat ngomong tadi. Sebenarnya saya punya banyak poin-poinnya. Tapi salah satu poin yang bisa saya jelaskan kaitannya dengan Mariani tadi, Yesus kok berkata dalam Matius 18 itu, "Hendaklah kamu seperti menyambut aku seperti anak kecil loh. Hanya orang yang mau menjadi anak kecil seperti ini akan masuk dalam kerajaan Allah." Maksudnya apa? Maksudnya anak yang disebut Yesus itu anak yang belum bisa omong. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah anak yang baru lahir, yang belum bisa omong, sampai 1, 2, 3 tahun belum bisa omong, apakah bapak ibunya akan menunggu sampai dia bisa omong, butuh apa? Ya kan? Nyatanya gimana Maria? Nyatanya orang tuanya memberi apa yang terbaik. Juga kalau anaknya nggak mohon. Karena belum tahu apa yang mau dipohonkan. Jadi begitulah kalian kalau di hadapan Allah, jadilah anak kecil yang kaya-kaya nggak tahu apa-apa. Karena Tuhan akan memelihara. Itu loh poinnya. Poin yang kedua, Roma bab 8 ayat 26. Roh Kudus berdoa untuk kita dengan keluhan yang tak terucapkan. Jadi kalau saya tertidur, nggak banyak ngomong, itu Roh Kudus yang dremimil di depan Tuhan. Dia yang ngurus keperluan-keperluan. Jadi doa itu nggak usah terlalu banyak khawatir. Gitu. Dinikmati ketemu Tuhannya itu loh. Iya. Ketemu relasinya. Dan yang dicinta itu bisa rangkulan, bisa menikmati lah. Bukan malah kokean ngomong gitu loh. Tapi ini level level lebih maju ya. Karena pemula nggak begitu pemula. Iya. Ya. Jadi sebetulnya Romo, novena dengan tidak novena sebetulnya ya sama aja kan ya? Bukan. 1 Agustinus berkata begini, kalau kamu mengucapkan doamu itu baik juga, supaya Allah tahu bahwa itu memang kamu kehendaki. Itu jawabannya.
Gimana Bu Juliani sih? Mungkin kurang jelas. Ya, kurang jelas Romo. Jadi tadi pertanyaannya apakah novena dengan doa biasa itu sama aja Romo gitu? Tidak sama. Karena yang dengan novena itu kan memang menghendaki merumuskan keinginannya. Kadang-kadang kita pada anak juga minta tuh supaya anak itu jelas minta apa ya kan? Meskipun anak sudah lebih dewasa tentu saja, iya kan? Tetapi itu bukan yang paling pokok. Tuhan bisa sungguh memberikan meskipun kita tidak mohon. Jadi jawaban saya ini ketoknya mengambang toh, karena memang semuanya mungkin. Jadi saya tidak mengatakan novena nggak perlu, tetap perlu untuk mengungkapkan kebutuhan kita. Ya misalnya kayak kalau boleh saya ini ya Pak Romo, mungkin kalau novena itu kita ada wujud tertentu, misalnya semoga saya mendapatkan beasiswa, itu doa khusus spesifik gitu. Tetapi kalau doa sehari-hari mungkin yang Romo sampaikan tidak perlu bertele-tele, Tuhan saya ini susah, nggak punya uang, Tuhan tolong saya, beri saya ini gitu. Nggak perlu mungkin sama Tuhan, bisa. Tuhan Engkau tahu apa yang saya butuhkan gitu. Engkau lebih tahu daripada gitu. Mungkin kayak gitu. Kayak gitu ya, karena sedang ada wujud tertentu ya. Iya, ada beasiswa tadi. Iya. Nggak apa-apa, Tuhan tahu, tapi kita juga perlu ngomong lah. Iya. Romo ini ada satu lagi di kolom chat ya. Malam Romo minta tipnya gimana caranya kalau kita pimpin doa biar konsentrasi. Kadang doa udah ada di pikiran kita, tapi begitu kita mulai hilang, buyar. Suwun Romo saurunge. Kalau kita itu tidak bisa konsentrasi, bisa mungkin karena capek, mungkin karena ngantuk, maka ya tidur dulu supaya nanti mimpin doanya segar. Yang kedua, kalau memang tidak bisa konsentrasi, ya udah ditulis doanya, tinggal baca, gitu loh maksud saya. Jadi memang untuk konsentrasi ini kan butuh latihan, juga butuh keterampilan. Tapi kalau mau baik ya memang kita tulis saja doanya. Kalau kita harus mimpin doa, supaya apa? Supaya kita tidak gampang bingung atau berhenti atau mimpin doa lalu kalimatnya nggak jalan karena nggak biasa. Biasanya kalau sudah biasa berdoa, memimpin doa ya pakai kata apapun tetap bisa belak-belok sehingga doanya tetap utuh gitu. Itu soal latihan, soal keterampilan, soal jam terbang, soal ya pengalaman dan seterusnya. Itu menurut saya ditulis kalau memang gampang buyar, tulis dulu doanya ya, biar nggak buyar. Ya paling aman ditulis lah. Biar nggak jalan-jalan pikirannya. Walaupun pikirannya kemana-mana, tapi mulutnya membaca terus. Iya betul. Sedang itu saya pernah itu doa Angelus saja bisa lupa Romo. Iya terakhir. Marilah kita berdoa. Waduh, apa yang mau didoakan itu udah. Bisa tiba-tiba terjadi itu. Tiba-tiba hang gitu. Itu tidak sering, tapi bisa terjadi. Bisa, jarang terjadi, tapi bisa terjadi juga. Heran. Padahal sudah 1 hari 3 kali kita doa, tetapi begitu asalnya tiba-tiba saat terakhir itu hang dia itu. Entah kenapa, nggak bisa keluar lagi. Makin dipikir makin gugup kita. Iya. Apalagi ini baru-baru doa Ratu Surgawi, kan kadang bisa juga dibawa ke itu ke doa. Mari kita berdoa, Tuhan Kau telah menggembirakan dunia. Aduh. Bagaimana ya? Memang saya juga pernah kejadian sama Romo salah satu Romo Soferdi yang saya dekat. Sudah sakit parah, sudah mau meninggal. Lalu saya itu jam 3 saya ke rumah sakit. Terus Romo itu bilang, Maria, ayo Angelus gitu. Saya tiba-tiba nggak tahu Angelus itu apa. Saya diem lama. Terus dia bilang gini, Maria, ayo Angelus. Saya bilang, Romo Angelus itu apa? Saya bilang gitu. Padahal sehari ya 3 kali saya berdoa, 3 kali saya bisa nggak tahu saya mau ngomong apa. Akhirnya saya nggak. Terus dia bilang, ya sudah kita berdoa apa yang menurut kamu katanya. Tiba-tiba ngeblank. Iya.
Romo, kalau ada yang melaksanakan adorasi, tahu-tahu ada bahasa-bahasa roh itu gimana, Romo? Biasanya ada kata-kata yang keluar, tapi kita yang lain tidak mengerti. Wah, saya tidak tahu, saya belum pernah itu ada bahasa roh itu. Saya bahasa Inggris saja susah, bahasa Rusia apalagi nggak bisa. Bahasa roh tuh biasanya kalau menurut kita tuh yang ikut karismatik itu loh, Romo, biasanya kan dia ada yang apa kayak tanpa sadar dia ngomong apa, doanya juga kita nggak ngerti gitu, Mo. Ya, artinya. Ya biar aja Bu, moga-moga dia memang makin mencintai Tuhan dengan cara Amin. Amin. Ya. Saya nggak pernah mikirkan kayak gitu tuh. Yos monggo lah nek. Saya semakin mencintai Tuhan, nanti bisa mengasihi sesama, bisa mengampuni sama dengan cara itu, wah bagus. Tapi kalau jadi sombong, nggak bagus. Itu dari diri sendiri. Lihat buahnya. Betul, Mo. Iya. Karena angel ya susah ya untuk ini dari mana gitu. Ya, saya rasa sudah cukup sekian ya. Kita sudah mau di penghujung acara. Oke. Ya. Kita sudah di tepat jam 21 lewat berapa menit. Saya rasa kita cukup disudahi aja ya soal tanya jawab ini ya. Ya. Saya share screen lagi ya. Ya. Ini saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Romo Marto yang telah memberikan kita pelajaran bagaimana berjaga-jaga dan tapi terus berdoa. Kita sungguh-sungguh memang ini kadang-kadang nampaknya kontradiksi, tetapi hari ini dijelaskan oleh Romo dengan begitu jelas sehingga kita mengerti apa itu doa yang tidak bertele-tele, tetapi doa itu terus juga didoakan. Terima kasih Romo, memang luar biasa apanya. Ya. Juga saya mengucapkan banyak terima kasih juga kepada semua yang bertugas, baik co-host ataupun yang bekerja di belakang layar, yang mendesain, yang juga Ibu Maria Jau yang telah men-sharing semua acara kita pada malam hari ini. Juga semua petugas, baik petugas nyanyi, petugas doa koronka. Terima kasih ya semuanya. Kiranya rahmat Tuhan berlimpah menyertai kita semuanya. Juga semua yang hadir yang bergabung pada malam hari ini, saya mengucapkan banyak terima kasih. Jangan lupa ya, kita tetap bergabung setiap hari Rabu malam di jam yang sama 19.30 dan juga di link yang sama. Kalau ada yang kira ada yang perlu kira mau ditanyakan mengenai rekaman atau segala macam, apa juga yang kira-kira berkenan mau bertugas, silakan hubungi saya ya. Di nomor saya mungkin sudah tahu ya. Baik, itu aja. Sekarang kita akan menutup acara kita ini dengan lagu penutup Tuhan Tidak Lupa. Setelah itu kemudian Romo akan berdoa doa penutup dan doa berkat dari Romo. Ya. Persilakan Ibu Sandra Susilo. Tuhan tidak lupa akan orang yang berat, orang yang berduka dan pikulannya berat. Tuhan tidak lupa bila orang berseru, yang dikala susah minta tolong Tuhannya. Tuhan tidak lupa akan anak-anaknya yang tetap berdoa dan berharap padanya. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu atas doa bersama ini, menghormat kerahiman dan belas kasih-Mu yang tiada batas. Kami mohon kedamaian jiwa untuk semua orang yang kami doakan, kesembuhan bagi mereka yang sakit,
terlebih juga sukacita, iman, harapan, dan kasih bagi kami semua yang ambil bagian dalam doa pada malam hari ini. Semoga kami semakin bertekun dalam doa yang selalu mendalam, yang semakin mendekatkan kami dengan Engkau. Semua ini kami mohon demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudari semua beserta keluarga dan orang-orang yang kita kasih dilimpahi berkat oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian acara doa kita sudah selesai. Syukur kepada Allah. Terima